Oke, selamat pagi untuk kita semua. Ya Tuhan, karena kita sudah sama-sama memuji menyembah Tuhan pada pagi ini bersama-sama. Dan pada pagi ini seperti yang sudah dimaklumkan, kita akan mengambil perjamuan suci yang biasa kita adakan, dan kita paham dalam kebiasaan dalam gereja kita yang sudah dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialulukan untuk bersama-sama mengambil roti dan air, karena ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita antara kita dengan Tuhan. Dan pada pagi ini juga seperti yang dimaklumkan oleh hambanya yang memimpin kita akan berdoa bagi anak-anak kita yang akan mengambil ataupun yang siap sedia menduduki SPM pada tahun ini. Tariknya saya kurang tahu, tapi yang saya paham mungkin tidak lama lagi lah mereka akan menduduki ujian SPM. Oleh itu kita gabungkan doa kita dengan perjamuan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau tetap memberi kami peluang untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah semua pujian penyembahan kami yang sudah kami angkatkan ke hadirat-Mu menjadi satu persembahan yang hidup kudus berkenan di depan-Mu Tuhan. Dan kami rindu agar Tuhan terus beroperasi dalam kehidupan kami, karena kami akan mampu oleh karena Tuhan menyertai kami. Pada pagi ini Tuhan Yesus, kami ingatkan semua anak-anak kami yang akan menduduki ujian SPM maupun ujian-ujian yang lain di dalam tahun ini, khususnya bagi mereka yang mulai dan bersedia akan menduduki ujian pada tahun ini, mulai dari SPM sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Tuhan, Engkau sudah melihat usaha mereka, Engkau melihat pribadi mereka, dan Engkau melihat harapan yang ada pada mereka. Mereka berharap mereka dapat menjawab soalan. Dan Tuhan, tolong mereka, beri kesehatan, perlindungan, kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk mengingat apa semua subjek yang mereka sudah belajar. Berkati semua anak-anak kami. Demikian juga bagi acara perjamuan pada pagi ini. Engkaulah yang memulai acara ini Tuhan bersama dengan murid-murid-Mu. Roti ini adalah lambang kepada tubuh-Mu, dan air ini adalah lambang kepada darah-Mu Tuhan. Berkatilah acara kami, berkatilah kami semua, agar kami terus memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Sebelum kita mengambil roti dan air, kita melihat dari Markus 14, 22 sampai yang ke 25. Markus 14 22 sampai 25, firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerjaan Allah." Jadi sementara kita menunggu bertemu dengan Tuhan dalam kerjaan Allah, kita masih mengadakan perjamuan ini, karena roti ini adalah lambang kepada tubuhnya dan air ini adalah lambang kepada darahnya. Nanti roti dan air akan diedarkan di tengah-tengah kita. Kita pegang dulu, kita akan makan dan minum bersama. Oke, jemaat Tuhan yang kekasih, roti dan air adalah lambang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apabila kita mengambil roti dan air dan kita mengingatkan akan dirinya, karena Tuhan Yesus pada
2000 tahun yang sudah berlalu, dia sudah menggenapi, menyempurnakan semuanya ini. Karena kematiannya bukan secara kebetulan, tapi itu semua dinubuatkan. Sudah dinyatakan sebelum dia lahir, dia sudah dinyatakan. Dan setelah dia lahir, dia menggenapinya tepat pada umurnya 30 lebih tahun. Dia rela mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dalam Markus 14, 22-25, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah tubuhku, inilah darahku. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ini merupakan kata-kata Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya, 12 orang. Masih ada Yudas waktu itu, belum lagi Yudas pergi bersama dengan Yudas Iskariot, dia masih bersama. Itulah waktu Yesus memberi dia roti, apa yang engkau sudah sedia lakukanlah. Itu merupakan satu hal yang diucapkan bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus tahu apa yang sedang dirancang oleh Yudas, tapi dia masih mengasihi dia. Dalam satu konteks yang lain sebenarnya dia memberi peluang. Dia memberi peluang kepada Yudas, tapi mungkin itulah kehidupannya. Dia lebih memilih apa yang sudah dirancang. Tidak sama dengan Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus memberi peluang, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, kata Yesus. Tuhan, aku mengasihi engkau sebanyak 3 kali. Dari sudut yang satu, sebenarnya dia sedang memulihkan Petrus. Karena Petrus sebanyak 3 kali menyangkal dia. Menyangkal artinya menyatakan bahwa tidak pernah kenal Yesus. Itu artinya menyangkal, tidak mengenal Yesus sama sekali. Sebanyak 3 kali dia mengaku bahwa dia tidak pernah mengetahui siapa Yesus itu. Tetapi itu adalah penyangkalannya sebanyak 3 kali. Tapi Tuhan masih mengasihi dia. Dia memberi peluang. Petrus, Simon anak Petrus, Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata Yesus, Tuhan, saya mengasihi engkau sebanyak 3 kali. Jadi demikian juga kita hari ini, saudara. Kita mengambil roti dan air ini sebenarnya supaya iman kita dan kasih kita semakin kuat, semakin melekat kepada Tuhan yang pernah mati bagi kita. Jadi masing-masing harus menguatkan iman dan hati. Kita harus semakin teguh. Tuhan telah mati bagiku. Saya harus lebih semangat hidup bagi Tuhan. Demikian dalam hati kita sebenarnya. Kita saling menguatkan diri kita. Beri motivasi kepada diri kita sendiri. Beri dorongan kepada diri kita sendiri. Saya harus mengasihi, melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, apapun yang terjadi. Nanti aku melakukan legenda. Yes, oke. Mungkin dia mau yang hitam ini. Puji Tuhan. Ini merupakan satu pengalaman setiap bulan 1 kali kita mengambil roti dan air. Kita harus kuatkan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Kita berbicara pada diri kita sendiri. Sebelum saya kenal Tuhan, Tuhan sudah mati bagi saya. Itu pengalaman kita semua. Dulu semua kita tidak kenal Tuhan, termasuk saya sendiri pun tidak kenal Tuhan, tidak percaya pada Tuhan dulunya. Tapi puji Tuhan, kita semua sudah dipulihkan. Kita semua sudah diselamatkan.
Dengan segala hormatnya, mari kita berdiri di depan Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdiri, kita pegang roti dan air. Kita pegang roti terlebih dahulu. Kita ingat peristiwa yang sangat penting, yang sangat bersejarah, di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita bayangkan kita juga seakan-akan bersama dengan peristiwa itu, karena Dia mau kita teruskan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya sebelum Dia datang kedua kalinya. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama-sama. Lalu Ia mengambil cawan, memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama. Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami. Sebelum kami mengenal Engkau, Engkau terlebih dahulu menyatakan kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau rela mati di salib demi menyelamatkan kami. Sebenarnya kami inilah yang patut dihukum, tetapi Tuhan yang menggantikan kami. Tuhanlah yang telah menyelesaikan semua utang dosa kami, sehingga kami bebas, sehingga kami merdeka, diselamatkan oleh karena iman kami kepada Engkau. Tuhan, tolong kami semua, pimpin kami semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah iman dan kasih kami tetap menyala-nyala, tetap kuat, oleh karena roh Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai kami. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Tuhan berkati. Oke, dalam bulan 2 ini kita belajar satu topik yang saya sudah sediakan tentang prinsip dalam perjuangan. Karena setiap kita, baik yang kecil maupun yang tua, semua kita sebenarnya dalam perjuangan. Perjuangan artinya sedang menjalani kehidupan ini dengan satu sasaran. Contohnya bagi yang masih bersekolah, dia berjuang untuk mengenal apa yang dia belajar dan berjuang untuk percaya, sukses dalam pendidikannya. Demikian juga yang bekerja, dia berjuang dalam pekerjaannya supaya ada sesuatu hasil. Dan termasuklah iman kita. Kenapa kita perlu percaya? Kenapa kita perlu melayani Tuhan? Kenapa kita perlu melakukan sesuatu untuk Tuhan? Karena itu merupakan perjuangan kita, membuktikan bahwa kita benar-benar percaya pada Tuhan, membuktikan bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Itu perjuangan kita. Jadi saudara, hidup ini sebenarnya suatu perjuangan. Ada sasaran kita. Jadi kita menjadi orang Kristen, kita mau melayani Tuhan bukan hanya begitu saja, tetapi ada target kita, ada sasaran kita. Itu perjuangan kita. Tetapi pada kesempatan yang ada ini kita mau belajar tentang prinsip, karena kita perlu ada prinsip Alkitabiah, prinsip daripada Tuhan untuk berjuang. Mari kita melihat dari satu bahagian firman Tuhan. Yes. Kita melihat dari 2 Korintus 5 14 sampai 19. Sebenarnya panjang bagian ini, tapi saya petik dari beberapa ayat ini. Dan saya mau kita fokus dalam ayat 14 sampai 19. Dan lain kali kita akan sambung kepada bagian yang lain dalam teks ini juga. Tetapi dari bagian ini pada hari ini saya mau kita fokus 2 Korintus 5 14 sampai 19. Saya akan membaca bagian ini 2 Korintus 5 14 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kasih karunia, sebab kasih Kristus yang menguasai kami
Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi Kristus telah dipakai, yang telah disahkan menjadi jalan pendamaian. Jadi kita ingat peristiwa di Taman Eden. Peristiwa di Taman Eden, dari sanalah manusia terpisah daripada kemuliaan hadirat Tuhan yang kudus. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Tetapi malang sekali rupa dan gambar Tuhan Allah itu telah terrosak ataupun telah tercemar. Kenapa boleh tercemar? Kenapa boleh rusak? Karena ada pelanggaran di Taman Eden. Tuhan berkata semua buah yang di taman ini boleh makan kecuali yang di tengah. Itu perintah, itu arahan. Tetapi datang si ular, dia menipu keduanya, sehingga keduanya melanggar. Kamu akan seperti Allah kalau kamu makan. Mereka doa mau menjadi seperti Tuhan Allah. Jadi dari sana mereka tidak lagi peduli apa arahan, dorongan, perintah. Mereka tidak peduli lagi perintah, arahan yang daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan melarang. Tuhan tidak mau mereka makan yang di tengah itu, tapi mereka melanggar. Dari sanalah gambar Allah dalam diri manusia itu telah rosak. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang untuk memulihkan gambar itu semua. Jadi bagi orang yang sudah percaya, gambar itu sudah dipulihkan, tapi masih dalam proses terus dipulihkan. Karena kita masih di bumi ini, pemulihan itu sedang terjadi. Belum selesai, saudara. Walaupun saya pastor reverend sekalipun, belum selesai dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Allah itu maha mulia, maha kudus. Tidak cukup 10 tahun, tidak cukup 20 tahun kita dipulihkan, karena Dia sangat mulia. Oleh itu dalam kesempatan kita hidup, kita terus rendah hati, terus mau disempurnakan oleh Tuhan. Itu sedikit ringkasan daripada bahagian ini. Kenapa Kristus dijadikan jalan pendamaian? Karena memang hanya satu pribadi yang layak. Manusia tidak layak menggantikan kita. Hanya satu pribadi yang turun dari surga yang layak menggantikan kita. Jadi tema kita pada hari ini, kita terus pada tema dia, yaitu prinsip dalam Kristus. Karena kita belajar tentang prinsip dalam perjuangan. Jadi waktu kita hidup, waktu kita berjuang menjadi orang Kristen, kita harus kenakan Kristus sebagai prinsip kita. Tidak boleh kita kenakan prinsip yang lain. Prinsip dunia ini tidak boleh, saudara. Karena banyak motivasi dunia ini yang mau dikenakan kepada manusia, tetapi semuanya gagal, saudara. Hanya satu sumber prinsip yang boleh menolong kita, yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh memberi kita kejayaan. Tidak lain, tidak bukan, itu adalah daripada Tuhan kita Yesus.
Itu sebabnya tema kita perlu kita ingat dan perlu kita lakukan, yaitu prinsip dalam Kristus. Itulah yang boleh menolong kita. Sebagai seorang pastor, sebagai majelis kerja, dan sebagai anggota gereja, hanya di dalam prinsip Kristus itulah yang boleh memberikan kita kejayaan dan keteguhan, sementara kita menjalankan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada 3 perkara yang boleh kita belajar. Yang pertama, sementara kita mau menjayakan prinsip Kristus, kita perlu ada dasar. Dasar adalah Kristus. Seperti mana yang kita maklum, kalau dasar sesebuah rumah tidak tegap, memang dia tidak tahan. Demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan, perlu di atas Kristus, perlu dasarnya adalah Kristus, baru boleh bertahan. 14-15, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itu sebabnya kita tidak boleh berdiri di atas diri kita sendiri, karena ada satu pribadi yang telah menolong kita, yang telah mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Ada 2 perkara yang kita perhatikan dari 14-15. Yang pertama, kasih Kristus yang menguasai kami, kata Paulus. Jadi kasih Kristus juga harus menguasai kita hari ini. Yang kedua, hidup bagi Kristus. Jadi yang pertama itu kasih Kristus yang menguasai kami. Itu sebabnya Paulus tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti melayani Tuhan, karena yang menguasai hatinya adalah kasih Kristus. Dia sudah sadar, dia sudah kenal bahwa yang menyelamatkan dia, yang memberi dia satu hidup yang baru adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia mengenal, karena kalau bukan kasih Kristus, dia tidak ada harapan, saudara. Kalau kita melihat perjuangan dan pelayanan Paulus, pergi kemana-mana, dia tidak pernah berhenti. Dia pernah juga mengalami penderitaan dari orang-orang yang benci pada dia, orang-orang Yahudi, orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi dia tidak berhenti, saudara. Dia masih maju terus untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita melihat gereja kita yang di Sarawak ini, seluruh BM Sarawak ini, kita masih bertahan sampai hari ini. Dan juga gereja-gereja yang lain, Metodis, Anglikan, sebagainya, mereka masih bertahan sampai hari ini. Baptis dan sebagainya masih bertahan, yang Injili. Kenapa masih bertahan? Karena kasih Kristus itulah yang menguasai setiap diri kita. Kalau kita melihat kenapa Tuhan memuji Cornelius dan janda yang miskin itu, waktu Yesus masuk ke rumah Tuhan, dia melihat semua orang. Orang kaya memberi, orang yang sederhana memberi, termasuklah janda miskin itu. Dia melihat semua mereka datang. Tetapi kenapa Yesus memuji janda yang miskin itu? Karena dia memberi bukan dengan sekadar memberi, bukan hanya sekadar memberi, tapi dia memberi dengan kasih pada Tuhan, iman dan kasih. Jadi itu sebabnya Tuhan juga memuji Cornelius. Malaikat diutus kepada Cornelius, Cornelius, doa, sedekahmu, ibadahmu diterima oleh Tuhan. Kenapa boleh diterima oleh Tuhan? Karena Cornelius, dia bukan hanya berdoa begitu saja, dia bukan memberi sedekah begitu saja, tetapi dia dasarkan semuanya dengan kasih kepada Tuhan. Kita perlu ikut teladan seperti ini. Kita semua harus hidup sebagai gereja Tuhan, bukan karena tradisi, bukan karena ikut-ikutan, tetapi oleh karena kita sadar Yesus terlebih mengasihi kita, dan kita serahkan hidup kita dan kita katakan, Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi saya juga mau mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau. Jadi kita disatukan dalam gereja BM Kasih Karunia. Kita diberi tugas-tugas masing-masing.
Kita dipercayakan seperti Mesias dalam story, kita diberi talenta oleh Tuhan. Masing-masing ada talenta. Talenta itu adalah kemampuan, kepercayaan yang daripada Tuhan. Semua kita mampu, saudara. Kalau ada yang tidak mampu menyanyi, ada yang boleh menyanyi. Kalau ada yang tidak mampu berkhotbah, ada yang boleh berkhotbah dan sebagainya. Masing-masing kita diberi kemampuan, kepercayaan. Jadi mari kita lakukan tugas kita dengan kasih kepada Tuhan Yesus, seperti mana yang pernah dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga jemaat yang pada masa itu. Dan Paulus juga memuji jemaat Makedonia. Kalau kamu cek dalam kisah para rasul, ada satu jemaat yang bernama jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini bukan yang kaya raya, saudara. Mereka sederhana, mereka cukup sederhana, tetapi mereka begitu tekun melayani, memberi persembahan mereka. Kenapa mereka tekun memberi persembahan mereka? Karena mereka sudah kenal Yesus, sudah mengasihi mereka, dan mereka melakukan itu karena mereka telah digerakkan oleh kasih Tuhan. Gereja kita perlu digerakkan oleh kasih Tuhan. Jangan kita datang ke gereja melayani Tuhan dengan biasa-biasa saja, saudara. Kita harus percaya Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus sadar bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh itu, apa yang ada, sisa hidup yang ada, kita gunakan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyatakan cinta kasih kita pada Tuhan, saudara. Jadi bukan untuk menyatakan cinta kasih kita kepada manusia, tidak, saudara. Dasarkan hidup kita karena kita sangat mengasihi. Itulah Paulus katakan, kasih Kristus menguasai kami, kata Paulus. Kasih Kristus telah menguasai kami, kata Paulus. Jadi kasih Kristus itu juga yang menguasai kita semua. Amin. Kasih Kristus itu sangat penting, saudara. Dia melihat apa yang kita lakukan. Apabila kita melakukannya dengan kasihnya, dengan menyatakan bahwa kita mengasihi dia, dia begitu berbahagia. Next, yang kedua, dasar adalah Kristus, hidup bagi Kristus. Kenapa kita harus hidup bagi Kristus? Karena firman Tuhan berkata, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus telah mati untuk kita, dibangkitkan, telah menyediakan jalan untuk kita. Itu sebabnya kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Seperti mana yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, hidup bagi Kristus, apabila aku mati, kata Paulus, adalah mendapat keuntungan. Selama aku hidup, kata Paulus, aku harus hidup bagi Kristus. Karena Kristus itulah yang menyelamatkan aku, kata Paulus, Filipi 1 ayat 21. Dan apabila aku mati, apabila aku meninggal dunia, aku mendapat keuntungan daripada Tuhan. Itu adalah upah. Jadi upah ataupun pahala dan juga mahkota tersedia bagi kita di surga. Hari ini akan terus saya ulang, kenapa awi Tuhan kalau nyalam kita, iha umatai menitang, iha puju menpatai. Itu tanda Dia sangat mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar, kata firman Tuhan dalam Yohanes. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang telah menyerahkan nyawanya. Dia juga menganggap bahwa kita adalah sahabat, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Dia menganggap kita ini adalah sahabat. Sahabat itu adalah sangat dekat. Sahabat itu adalah dia anggap kita sama rata dengan dia, sama taraf. Itu adalah satu hal yang luar biasa daripada Tuhan kita. Dia menganggap kita adalah sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi apabila kita sadar perbuatan Tuhan itu sangat mulia, kita juga berkobar-kobar mau melayani Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita, saudara. Yang kedua, selain daripada kita mempunyai dasar dalam Kristus, kita juga sadar. Kita sadar bahwa kita ini bukan yang lama lagi, kita sudah dicipta baru. Walaupun nama kita masih nama yang lama, dalam isi memang nama lama lah. Kalau kita tukar itu banyak yang tukar. Nama memang lama, tapi dalam roh kita sudah baru, saudara. Ciptaan baru. Ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah satu dasar, satu tiang yang kita pegang, supaya kita senantiasa kuat, tidak pernah mundur. Karena ini adalah prinsip dalam Kristus. Kita sudah sadar bahwa kita ini sudah diciptakan. Karena apabila kita percaya dibaptis dalam nama Tuhan, kita sudah tinggalkan yang lama. Next. Yang pertama itu, yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, saudara. Semua kita yang sudah dibaptis, yang sudah terima Tuhan Yesus, yang lama sudah berlalu. Jadi bagi kamu yang belum dibaptis dalam nama Tuhan, jangan tunda-tunda waktu. Karena kita tidak tahu bila waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak tahu, saudara. Lebih baik kita gunakan kesempatan hari ini, yang masih ada hari ini. Serahkan hidup kita, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan dicipta baru oleh Tuhan dalam roh kita. Kita dikenakan dengan satu meterai kuasa Roh Kudus. Itu adalah dari firman Tuhan, janji Tuhan. Apabila orang percaya, dia akan menandakan orang percaya itu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita ada roh, dan Roh Kudus juga ada bersama dengan kita. Kita sepertinya sesuatu yang luar biasa karena ada Roh Kudus bersama kita. Yang lama sudah berlalu, saudara. Apabila kita sudah terima Tuhan, yang lama sudah berlalu. Pengalaman saya waktu saya sekolah NGO dulu tahun 97, waktu itu saya sudah kelas 2. Ada satu peristiwa yang sangat mengejutkan saya. Karena ada ketua pengawas, boleh dikatakan ketua pengawas lah. Karena di sekolah NGO itu memang ada yang pengawas dia, ada ketua dia. Jadi peristiwa ini mengejutkan saya. Karena ketua pengawas kami ini masih mengenakan manusia lama dia. Ada satu kelas pertama, ini perempuan. Dia adalah seorang yang begitu suka berjenaka dan sebagainya. Dia mengejek ini ketua pengawas ini. Saya pun tidak tahu kenapa dia suka mengejek ketua pengawas kami pada waktu itu. Tetapi ketua pengawas ini tidak tahan diejek seperti itu. Kamu ini baru, saya ini ketua, mungkin begitu dalam hati dia. Jadi saya pun terkejut. Ini bukan satu peristiwa yang main, dia betul-betul mau memukul ini perempuan. Lain sudah ini. Jadi kami lain sudah tahu dia sudah marah. Begitu marah. Tabungan lelana jakanan. Jadi tahiti kami liboha Pak Abin. Kami takut dia akan memukul dia dengan benda-benda yang tajam sebagainya. Rupa-rupanya ketua pengawas ini pun belum lagi dilahir baru. Mungkin sudah dilahir baru, tapi dia masih mau mengenakan yang lama, saudara. Dan pada masa itu kami redakan keadaan. Jadi semua kami laki-laki tahan ketua pengawas kami ini, walaupun dia ketua kami tahan dia. Jangan, saudara, jangan. Jadi kami nasihatkan perempuan itu, jangan kamu dekat, kamu harus pergi jauh. Ini pengalaman yang memberi saya satu pengetahuan supaya kita jangan kembali lagi kenakan hidup yang lama. Jadi pada masa itu kami mengadakan satu perhimpunan setelah itu, dan guru besar kami mengikut ke kami. Dia menasihatkan ketua pengawas kami, jangan berlaku seperti itu karena kamu ketua, kamu orang. Jadi saudara, kalau kita ingat kita dalam Tuhan Yesus, kita harus sadar bahwa kita ini sudah dilahir kembali. Kita sudah menyerahkan hidup yang lama, kita bertuhan, dan kita mau kenakan yang baru. Seperti mana Rasul tegur Rasul juga pernah terjadi. Pada waktu itu Rasul Petrus sudah dipenuhi Roh Kudus. Paulus juga. Tetapi Petrus dia pergi ke antara orang-orang Yunani pada masa itu, dan dia tidak berani menyatakan bahwa dia adalah orang yang sudah diubah dalam Tuhan. Dan Paulus datang, kenapa kamu menjadi orang yang tidak berani menyatakan bahwa kamu sudah berubah? Kurang lebih seperti itulah yang dikatakan oleh Paulus.
Kalau kamu tidak berani menyatakan keyahudian kamu di tengah-tengah orang Yunani, bagaimana mereka boleh menjadi orang yang menjadi umat Tuhan? Jadi Paulus menegur Petrus supaya dia berani menyatakan identitinya sebagai orang Yahudi, umat Tuhan kepada orang Yunani. Apatah lagi menyatakan Yesus kepada orang Yunani pada masa itu, karena mereka sudah kenal siapa Yesus itu. Kamu harus berani menyatakan siapa Tuhan yang benar, umat Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi umat Tuhan kalau kita berani bersaksi. Jadi saudara, kita harus berani tinggalkan yang lama dan kenakan yang baru, supaya Tuhan boleh terus pakai kita dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan sangat diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya di bumi ini. Mari kita tinggalkan yang lama. Next, yang kedua, sesungguhnya yang baru sudah datang, kata firman Tuhan dalam ayat 17. Karena dalam 1 Petrus ayat 2 pasal 2 ayat 10, 1 Petrus pasal 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Roma 8 ayat 9, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi serupa. Jadi kita diciptakan baru, tinggalkan yang lama, dan dilatih untuk mengenakan kuk yang baru. Kuk yang baru itu adalah kehidupan yang baru daripada Tuhan Yesus. Belajarlah daripada aku, kata Yesus dalam Matius 11 tadi ayat 29. Belajar. Kalau kita mau mengerti tentang kata belajar ini tidak pernah berhenti, saudara. Belajar supaya kita terus menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kita harus terus dalam proses belajar. Itu sebabnya kita tidak boleh bosan belajar firman Tuhan, datang ke kebaktian baca firman Tuhan setiap hari, karena Tuhan mau kita belajar. Yang terakhir pada hari ini, setelah kita diciptakan baru, kita juga mengenal kabar yang dikatakan kabar perdamaian itu. Ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, yang telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi Paulus kenal Kristus itu datang supaya melalui Kristus itu manusia boleh diperdamaikan. Karena dari awal tadi saya sudah katakan, gambar Tuhan Allah sudah rosak karena manusia pertama melanggar perintah Tuhan. Jadi Tuhan tidak tinggal begitu saja, dia masih mempunyai jalan lain. Dia mengutus dirinya melalui Yesus datang ke bumi ini. Hanya melalui Yesus itulah kuasa perdamaian boleh terjadi sekali lagi. Jadi perdamaian itu akan terjadi karena Kristus sudah ada, dan kita harus percaya pada Dia yang sudah mati bagi kita. Itu artinya. Jadi Paulus dan teman-teman dan kita semua sudah mengenal itu. Next. Itu sebabnya hanya melalui Yesus manusia boleh diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah itu adalah pribadi yang maha mulia, sempurna, dan maha kuasa. Hanya melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, kita boleh dikembalikan menjadi anaknya Tuhan. Itu sebabnya Roma 3 24 sampai 24, 23 sampai 24, Roma 3 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan. Mulai dari teman Eden, sampai ke keturunan Adam, semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena gambar Tuhan yang dalam diri manusia itu telah rusak. Tetapi puji Tuhan, melalui Tuhan Yesus, dia boleh dipulihkan lagi. Itu sebabnya kita tidak boleh lupa siapa yang menyelamatkan kita. Kita harus mempertahankan iman kita kepada Dia yang menyelamatkan kita. Dan dalam Kolose 1 ayat 2, sekarang diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dia telah memberi satu identiti yang baru. Melalui Yesus kita diberi satu status yang baru, anak Tuhan yang tidak bercela, tidak bercacat lagi, dan disahkan sebagai anak Tuhan. Dan itulah gambar Tuhan yang dipulihkan. Tetapi itu harus kita pegang, harus kita pertahankan. Seperti mana orang yang menang dalam perlawanan, dan dalam bulan yang lalu itu ada World Cup tentang itu football World Cup itu, satu pasukan yang dulu telah meraih kemenangan itu Argentina. Dan kalau mereka tidak cukup berlatih, kemenangan itu boleh pergi ke tempat lain. Tetapi di dalam Tuhan, kita harus pegang prinsip seperti itu. Kalau kita tidak bertahan, kita berdiri tetap di atas Kristus, kita boleh pergi ke tempat lain. Tetapi firman Tuhan selalu mendorong kita. Kita harus sadar bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan Allah melalui Kristus. Kita pegang itu. Kita pegang kunci itu, karena itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Itu sebabnya dua sakramen dalam gereja Injili, baik itu Metodis, Anglikan, Baptis, Karismatik, dan juga SAB yang di sini, Kingmi di Indonesia, Bethel di Indonesia. Dan kalau kita lihat ini nama-nama gereja Injili ini bermacam-macam, tapi kita mempunyai dasar yang sama. Dasar yang sama di dalam gereja Injili adalah kita mempunyai dua sakramen. Sakramen artinya satu acara yang mengingatkan kita tentang Tuhan, di mana Tuhan dimuliakan lewat acara ini, baptisan. Karena dalam baptisan itu kita percaya Tuhan telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Dan apabila kita diselam, itu gambaran kita sudah dikuburkan. Dan bangkit itu artinya kita bangkit seperti Yesus bangkit. Dan kita tinggalkan yang lama, kita kuburkan hidup lama, dan kita bangkit, kita kenakan yang baru. Dan perjamuan suci yang kita adakan pada hari ini ada kaitannya juga dengan Tuhan. Roti adalah lambang pada tubuh Tuhan, dan air itu adalah lambang pada darahnya. Semuanya berkaitan dengan peristiwa Tuhan menyelamatkan. Ada sakramen yang lain di dalam gereja yang sebelah sana, mereka masukkan yang lain seperti pernikahan dan sebagainya. Itu kita tidak pakai, karena pernikahan itu bukan sesuatu yang mengingatkan kita tentang Tuhan yang menyelamatkan. Hanya dua sakramen yang kita pegang, baptisan dan perjamuan. Apabila kita ingat baptisan dan perjamuan, kita ingat Tuhan Allah telah mendamaikan kita melalui Yesus. Jadi kita pegang itu. Yang terakhir pada hari ini, mempercayakan berita perdamaian kepada kami, kata Paulus. Bukan saja kepada Paulus, tapi kepada kita semua, gereja yang ada hari ini. Ayat 19, sebalik ayat 1 Tesalonika 2 ayat 4e, 1 Tesalonika 2 4e. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Tuhan telah menganggap Paulus layak bersama dengan timnya, dan Tuhan juga menganggap kita yang ada hari ini layak juga memberitakan tentang kabar perdamaian itu. Itu sebabnya Tuhan selalu memberi kita dorongan supaya kabar tentang perdamaian itu harus kita beritakan.
Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedia, baik ataupun tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apabila kita memberitakan firman Tuhan, sebenarnya kita memberitakan tentang Tuhan yang datang menyelamatkan, yang datang memberi hidup yang baru, yang memulihkan gambar Tuhanlah yang pernah rosak. Gambar Tuhanlah yang pernah rosak hanya diselesaikan melalui Yesus. Jadi itulah yang kita kabarkan melalui kesaksian hidup kita, melalui kesaksian hidup kita harian dan melalui pelayanan Tuhan yang kita kerjakan. Jadi ini adalah komitmen kita bersama. Ini adalah kerjasama kita semua, saudara. Itulah sebabnya kita dikumpulkan dalam satu-satu gereja, supaya kita bersama menggerakkan pelayanan itu, bersama melakukan amanat Tuhan itu melalui pelayanan dan melalui kehidupan kita. Jadi marilah kita sama-sama menggerakkan pelayanan ini, karena bukan saja Paulus dan timnya yang dipercayakan itu, tetapi kita hari ini juga dipercayakan untuk mengkabarkan tentang kabar perdamaian itu. Di dalam kabar perdamaian itu, satu pribadi yang selalu kita angkatkan, yang selalu kita kabarkan, itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau telah menyatakan sesuatu yang sempurna, yang istimewa melalui kehidupan-Mu. Engkau datang untuk menyelesaikan gambar Tuhan Allah yang pernah rosak dalam kehidupan kami. Engkau rela mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga sesudah dikuburkan, karena Engkau yang menyediakan jalan bagi kami, jalan pendamaian di antara manusia dengan Tuhan Allah. Semuanya sudah selesai. Tuhan, kami diciptakan baru oleh karena iman kami kepada Engkau. Dan seharusnya yang lama sudah berlalu, yang baru harus kami kenakan. Dan Tuhan, berita tentang perdamaian itu sudah kami kenal. Tuhan juga mau kami memberitakan tentang perdamaian itu kemanapun kami berada, supaya lebih ramai lagi orang mengenal berita ini, lebih ramai lagi orang diselamatkan oleh karena percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami semua, baik dari depan sampai belakang, kami semua mau dipakai oleh Tuhan. Pakailah kami Tuhan menurut talenta yang sudah Tuhan sediakan. Dan pakailah kami semua Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua kami terus mengkabarkan tentang kabar perdamaian ini dimanapun kami berada. Mulai dari gereja sampai ke keluarga kami, sampai ke bangsa-bangsa, sampai kemanapun kami berada Tuhan. Pakai kami semua. Haleluya, berkati sisa hidup kami, berkati pekerjaan kami, berkati bisnis kami, dan mungkin ada yang juga yang menunggu training, pekerjaan dan sebagainya. Tuhan mengenal apa keperluan kami. Mungkin adalah dalam ruangan ini yang dalam kelemahan tubuh juga, Tuhan juga mampu menyembuhkan, menguatkan, memulihkan kami semua. Tuhan, Engkau melihat apapun keperluan kami, pergumulan kami, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang boleh menolong dan satu-satunya sumber pengharapan kami. Haleluya, berkati anak kami yang masih kecil, yang bersekolah, yang dalam training, dan juga yang bekerja. Tuhan berkati semua mereka. Pakai kami semua untuk memuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya. Amin. Ya, saya beri masa kepada hambanya untuk meneruskan acara kita. Di setiap harapan